أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk hadirin sekalian agar senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafan wa qani'a bih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung siapa orang yang diberikan hidayah Islam, lalu kemudian diberikan rizki yang cukup, lalu diberikan pula sifat qanaah, yaitu sifat merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 perkara yang dapat menjadikan seseorang itu bahagia. Ada 3 perkara yang menyebabkan seseorang itu beruntung di dunia ini, terlebih lagi adalah di akhirat. Apa itu beruntung? Beruntung kata para ulama adalah orang-orang yang mendapatkan segala apa yang diinginkannya. Inilah yang dimaksud dengan beruntung. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang mendapatkan segala apa yang dia inginkan di dunia ini dan tentunya adalah di akhirat, dan selamat dari apa yang tidak dia inginkan. Inilah yang dimaksud dengan beruntung kata para ulama, yaitu mendapatkan apa yang dia inginkan dan selamat dari apa yang tidak dia inginkan. Lalu apa 3 perkara tersebut? Telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Yang pertama adalah diberikan hidayah Islam. Yang kedua adalah diberikan rezeki yang cukup. Yang ketiga adalah sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
Jika tiga perkara ini tidak ada pada diri seseorang, atau salah satu dari tiga perkara ini tidak ada pada diri kita, maka kita termasuk golongan orang yang merugi, orang yang tidak beruntung di dunia ini, wal'iyadu billah, tidak beruntung pula di akhirat. Yang mana jika seseorang diberikan rizki yang cukup oleh Allah, bahkan barangkali rizkinya berlebih, berlimpah ruah, tapi dia tidak diberikan hidayah Islam, maka percuma kehidupan dunia yang dia dapatkan, kenikmatan dunia, harta benda yang dia miliki, tapi dia tidak mendapatkan hidayah Islam, termasuk dalam golongan orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghaira islami dinah falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala min, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Ada orang yang beragama Islam tapi rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia harus banting tulang siang malam untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia harus mempermalukan dirinya untuk meminta-minta agar mendapatkan sesuap makanan. Ada di antara orang kaum muslimin, dia beragama Islam, tapi dia harus gali lubang tutup lubang untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan ini tidak termasuk dalam golongan orang yang beruntung di dunia. Namun terkadang ada pula orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah Islam, kecukupan rizki, namun yang ketiga tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu merasa cukup. Padahal rizki yang dia dapatkan hari itu sudah cukup untuknya makan dan keluarganya. Tempat tinggal alhamdulillah walaupun nyewa. Artinya rizki yang Allah berikan terhadap orang tersebut cukup. Namun karena tidak diberikan perkara yang ketiga, yaitu qanaah, merasa cukup, maka seberapa banyak pun rizki yang Allah berikan kepadanya, dia tetap akan merasa dirinya paling miskin. Kalau kita lihat, rumah sudah ada, mobil sudah ada, apalagi yang tidak dia miliki? Semua sudah dia miliki, tapi dia berkata, wah saya kurang ini, saya kurang itu, masih banyak kebutuhan lain. Ini diantara orang yang tidak diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan." Sesungguhnya anak Adam itu apabila telah diberikan oleh Allah berupa emas sebanyak satu lembah, bukan sedikit, bukan 1 kilo 2 kilo emas, bukan 100 kilo, tapi satu lembah isinya emas semua, pasti anak Adam itu akan meminta lembah yang kedua berisikan dengan emas. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sifat qanaah yang dimiliki oleh seorang muslim dan diberikan rezeki yang cukup adalah man asbaha minkum, siapa orang yang berada di waktu pagi hari, aminan fi sirbi, merasa aman, mendapatkan ketentraman, bangun di pagi hari dia mendapatkan nikmat aman. Kemudian mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, di pagi hari itu badannya sehat. Wa indahu qutu yaumi, di hari itu dan di malamnya dia memiliki makanan pokok yang dimakan untuknya dan keluarganya. Inilah kecukupan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faka'annama hizat lahud dunya, orang yang seperti ini seakan-akan dunia miliknya. Tapi kalau orang-orang yang tidak diberikan qanaah, dia akan mengatakan dirinya kurang, masih banyak rizki-rizki Allah yang belum dia dapatkan. Oleh karenanya hadis ini memberikan pelajaran yang sangat besar kepada kita bahwa apabila tiga perkara ini ada pada diri kita, maka niscaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم فتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.